Shalom, selamat pagi. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara Jemaat, hari ini kita ketemu lagi dalam renungan pagi hari. Tetapi sebelumnya kita sama-sama akan menyanyikan pujian yang saya akan putarkan kepada kita. Kita bisa bersama-sama memuji Tuhan. Pujian ini menceritakan kepada kita bahwa doa mengubah segala sesuatu. Bapak Ibu rindu segala sesuatu yang baik datang kepada kita, karena itu mari kita berdoa. Dan saya yakin firman Tuhan berkata doa orang benar itu besar kuasanya. Amin. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menunggu
Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Tentunya baik semua ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyaksikan sedikit kebenaran firman Tuhan untuk menguatkan kita semua sepanjang hari ini. Nah, pada pagi hari ini saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Yang dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh, dan doa orang benar bila dengan yakin mendoakan sangat besar kuasanya. Nah, pada saat ini kita sedang mengalami yang namanya COVID-19, di mana orang-orang sekitar kita mungkin banyak ada yang kena, atau bahkan saudara-saudara kita pun ada yang kena. Nah, disinilah kesempatan kita untuk saling mendukung mereka dan kita mau mendoakan mereka. Karena ketika mereka mengalami yang namanya COVID ini, tentunya mereka mengalami kelemahan tubuh. Bahkan semangat pun mungkin kurang gitu. Nah, di sini kita sebagai orang-orang yang dipakai Tuhan, tentunya kita harus mensupport mereka, kita harus mendoakan mereka. Mungkin saat ini kita kan tidak mungkin kita bertemu dengan mereka, tetapi kita bisa melakukannya dengan via telepon. Kita mau berdoa untuk mereka, kita mau memberikan support kepada mereka, bahwa ketika kita mendoakan mereka, pengharapan Tuhan itu ada untuk mereka semua. Nah, dari situlah inilah yang Tuhan mau, dimana kita saling mendoakan bersama-sama. Ketika ada masalah pun kita harus langsung berdoa kepada Tuhan. Jangan ketika kita menghadapi masalah kita mampu melakukannya sendiri, tidak bergantung kepada Tuhan. Itu adalah sikap yang salah Bapak Ibu. Tetapi yang Tuhan mau adalah ketika kita melakukan apapun dalam kehidupan kita, sepanjang hari ini kita lakukan dengan ucapan syukur dan berdoa kepada Tuhan. Karena ketika kita berdoa dengan sama Tuhan, Tuhan akan memampukan kita dan Tuhan akan selalu menolong kehidupan kita. Nah, Oswald Canberra mengatakan, kita cenderung menggunakan doa sebagai pertolongan terakhir, tetapi Allah menghendaki doa menjadi garis depan dalam pertahanan kita. Kita biasanya berdoa pada saat kita sudah tidak berdaya, tetapi Tuhan menghendaki kita berdoa sebelum kita melakukan apapun. Nah, apa yang dikatakan Oswald Canberra ini adalah perkataan yang benar. Kita seringkali menjadikan berdoa itu sebagai pertolongan terakhir dalam kehidupan kita. Contohnya, saya menghadapi sebuah masalah, tapi saya tidak datang langsung kepada Tuhan. Saya merasa mampu untuk menyelesaikannya sendiri. Nah, disitulah ketika saya berpikiran saya mampu melakukan sendiri, tentu satu titik nanti akan membuat saya tidak mampu untuk melakukannya itu. Nah, itulah kesalahan saya. Yang harus saya lakukan adalah ketika saya mau melakukan sesuatu, saya harus datang kepada Tuhan untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Seperti contohnya bangsa Israel, ketika mereka mau maju berperang, mereka harus datang kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah, ketika sudah meminta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan yang akan maju berperang terlebih dahulu, dan Tuhan akan menjadi benteng di depan mereka. Inilah yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Ketika kita melakukan apapun dalam kehidupan kita, kita harus berdoa terlebih dahulu. Karena di Yakobus ini dikatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, disinilah kita mau mengambil bagian terlebih dahulu, di mana kita menjadikan Tuhan sebagai pusat kita, di mana Tuhan dijadikan sebagai yang terutama dalam kehidupan kita. Nah, Oswald ini mengatakan bahwa kita biasanya berdoa pada saat kita
sudah tidak berdaya. Tapi Tuhan menghendaki bahwa kita berdoa sebelum melakukan apapun. Nah, berarti melakukan segala sesuatunya sebelum apa yang kita lakukan, kita bergantung dulu terhadap Tuhan. Nah, kita sebagai orang percaya haruslah dalam segala keadaan kita berdoa terlebih dahulu. Nah, dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6 dan 7 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, di sini bahwa kita tidak perlulah khawatir, karena apa yang kita nyatakan dalam segala hal keinginan kita kepada Allah dalam doa dan permohonan, Tuhan akan memberikan damai sejahtera untuk kita semua yang mampu melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiran kita semua. Nah, di sini kalau kita ini Bapak Ibu melakukan apapun ini tidak menggantungkan Tuhan dalam kehidupan apapun yang kita lakukan, tentu kita satu titik itu pernah yang namanya merasa stres seperti itu. Pikiran kita terganggu. Ini gimana ya? Khawatirnya itu langsung muncul. Tapi coba ketika kita mau melakukan apapun, kita bergantung dengan Tuhan, Tuhan itu akan selalu memberikan hikmat kepada kita, dan Tuhan akan mampu menyelesaikan segala apa yang kita lakukan. Nah, pada pagi hari ini mungkin Bapak Ibu lagi menghadapi masalah dalam pekerjaan, keluarga, atau bahkan yang lain. Tetaplah bergantung dengan Tuhan, tetaplah berdoa kepada Tuhan, meminta pengharapan kepada Tuhan, karena pengharapan itu datangnya dari Tuhan saja. Nah, seorang yang pernah mengalami kuasa Allah akan secara otomatis terus berseru kepada Tuhan untuk mencari pertolongan pertama, bukan pertolongan terakhir. Nah, Bapak Ibu, teruslah mencari pertolongan Tuhan di awal-awal terus. Jangan ketika kita menghadapi masalah, akhir-akhirnya baru mencari Tuhan. Tetapi kita mau mencari Tuhan dari awal dan meminta kuasa Tuhan, meminta perlindungan Tuhan agar menolong kita dan memampukan setiap kehidupan kita. Sedikit kebenaran firman ini agar menguatkan Bapak Ibu semuanya. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu diberkati lewat firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Firman Tuhan mengajar kita supaya kita mau datang berdoa mencari wajah Tuhan. Sebab saya yakin doa orang benar itu besar kuasanya. Bapak Ibu Saudara jemaat adalah orang-orang benar yang mau datang kepada Tuhan, dan ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita akan lihat perkara ajaib terjadi. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan satukan hati kita juga akan berdoa bagi jemaat Tuhan yang hari ini perlu didoakan. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan di dalam nama Yesus, dan oleh bilur Tuhan Yesus Engkau menolong kami semua. Engkau Allah jawaban dalam setiap doa kami. Kami doakan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sakit di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Yang dalam kelemahan tubuh dalam nama Yesus Engkau Allah berikan kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu yang dalam pergumulan masalah. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, Tuhan memberikan jalan keluar. Terlebih biar iman kami semakin bertumbuh dalam Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, jadilah berkat Allah melimpah atas setiap anak-anak-Mu. Kami berdoa bagi pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan yang ada di Bethel Maranatha. Engkau Tuhan tolong sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Rencana kegiatan ibadah Natal yang akan berlangsung, Tuhan tolong sehingga semuanya boleh berlangsung dengan baik. Kami doakan Tuhan setiap panitia, kami doakan setiap pengurus yang akan bekerja ke depan. Tuhan Engkau campur tangan, Engkau memberikan pertolongan bagi kami semua. Kami
Kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan. Engkau berkati Bapak dan Ibu Gembala Sidang. Engkau berkati setiap jemaat Tuhan. Sekarang ini pekerja majelis semua Tuhan Engkau berkati. Dan kami percaya berkat-Mu Tuhan melimpah atas kami semua. Kami bersyukur di dalam nama Yesus kepada Bapa di sorga. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai ketemu lagi di besok hari. Haleluya. Amin.